Kami harapkan kepada jamaah yang sudah sampai membawa kendaraan roda 4 atau roda 2 bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi dan tidak lupa mengunci kendaraannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan juga kami harapkan kepada jamaah yang masih di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam masjid, mengisi saf-saf yang ada di depan agar nantinya jamaah lain yang menyusul sampai tidak mengganggu ibadah yang akan kita laksanakan. Dan kami juga mohonkan kepada anak-anak agar bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Mulai dari tadi pagi kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, dan juga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan juga saat ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya kota amal Jumat yang lalu kita mendapatkan kurang lebih 4 juta rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Bersegeralah bersedekah, karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 4 Zulkaidah 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2025 Masehi. Waktu Jumat kita yaitu jam 12:09 waktu Indonesia Barat. Dan Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Herwandi SSI. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada saudara Yoyo. Dan juga kami beritahukan bahwa seluruh kegiatan rutin kita di Masjid Lukis ini terus kita laksanakan. Di antaranya pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam Ba'da Isya kita laksanakan, yang dibimbing oleh Ustadz Deddy Rizal dan juga Ustadz Chandra. Dan juga pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan pada siang Rabu dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar. Dan seluruh kegiatan tersebut digratiskan, maka dari itu kami harapkan partisipasi lebih banyak lagi dari jemaah sekalian agar semakin baik dalam bacaan Quran kita dan kita bisa diselamatkan dunia maupun akhirat. Dan juga tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di Bengkulu Selatan masih tetap dilaksanakan, yang diikuti dengan sarapan bersama. Dan juga setelah sholat suruh dilanjutkan dengan pembagian beras kepada kaum mustahik yang ada di lingkungan Masjid Lukis. Dan itu tidak menutup kemungkinan bagi seluruh jamaah yang ingin berpartisipasi, sehingga pembagian beras kita akan semakin luas dan yang mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut semakin luas lagi. Dan semoga nantinya tidak ada saudara-saudara kita
yang masih terjebak dalam kelaparan dan kekurangan pangan. Dan juga kegiatan tabungan kurban masih terus kita galakkan, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang sudah berpartisipasi dan mempercayakan pengelolaan kurban kepada DKM Masjid Ukis yang sampai saat ini insya Allah akan menuju ke 7 hewan, dan nantinya pada saat beberapa bulan sebelum hari H kita sudah bisa mencari hewan-hewan kurban terbaik yang akan kita sembelih pada hari raya kurban nantinya, sehingga semakin luas orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembagian kurban yang kita laksanakan. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Karena dari itu kami harapkan kepada seluruh jamaah apabila khotib sudah naik mimbar, agar nantinya kita tidak melakukan aktivitas apapun yang tidak berkenaan dengan ibadah yang sedang kita laksanakan, agar ibadah kita tidak sia-sia. Kami mohonkan kepada jamaah sekalian untuk tidak mengaktifkan alat komunikasinya, agar kita semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat kita pada hari ini. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah. Di antara hal yang diperintahkan adalah Allah memerintahkan agar menjaga keluarga dan anak-anak kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salam salam semoga tetap tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masyiral jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada akhir-akhir ini kita sama-sama melihat di akhir semester anak-anak sekolah melaksanakan
ujian, kelulusan. Banyak dari anak-anak kita yang dengan serius mempersiapkan diri agar mencapai kesuksesan secara akademik. Bagi sebagian orang tua, momen ini adalah saat yang dinanti untuk mengetahui pencapaian akademik anak-anak. Namun, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita hanya melihat angka-angka yang di atas kertas sebagai indikator atas keberhasilan anak-anak kita? Atau justru momen ini bisa menjadi waktu refleksi yang lebih dalam untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan spiritual, perkembangan akhlak, dan keimanan mereka. Ingatlah, prestasi akademik itu penting, tetapi bukanlah segalanya. Nilai yang tinggi di sekolah tidak akan berarti jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia dan iman yang kokoh. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita betapa pentingnya memberikan perhatian kepada pendidikan agama. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab atas perkembangan keimanan dan akhlak anak-anak kita. Lebih besar dari segala prestasi duniawi mereka. Makanya di awal khutbah telah diingatkan mengenai ayat, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat Tahrim ayat yang ke-6. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid rahimahullah berkata tentang ayat ini, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu bertakwalah kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepadanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka khutbah hari ini akan mengingatkan kita semua tentang pentingnya memprioritaskan pendidikan agama, karena inilah investasi terbaik yang akan mengantarkan anak-anak kita pada keberhasilan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini Rasulullah SAW memberikan panduan amal, panduan bahwa amal yang paling berharga dan terus mengalir pahalanya adalah amal yang berkaitan dengan kebaikan abadi, termasuk doa anak-anak yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dan pembentukan akhlak pada anak bukan hanya tanggung jawab duniawi, tapi juga memiliki dampak abadi yang terus mengalir hingga ke akhirat. Karena itu, dalam mendidik anak, orang tua juga perlu bijak dalam memanfaatkan nikmat duniawi yang diberikan Allah untuk mendukung bekal menuju akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minal dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas, Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa ayat tersebut mengajarkan agar harta yang diberikan Allah dimanfaatkan sebagai bekal menuju akhirat. Salah satunya dengan menginfakkannya untuk ketaatan di jalan Allah. Namun bagian dari dunia juga tidak boleh diabaikan, karena hal-hal duniawi dapat dimanfaatkan untuk mendukung perjalanan menuju akhirat. Dengan kata lain, urusan dunia seperti prestasi akademik seharusnya dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas agama dan akhlak anak-anak kita. Dalam surah Ad-Dariyat juga disebutkan, Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahud. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai.
Yang dimaksud alladihum fi ghamrah adalah mereka buta dan jahil akan perkara akhirat. Sahun berarti lalai. As-sahwa itu berarti lalai dari sesuatu dan hati tidak memperhatikannya. Sebagaimana hal ini ditafsirkan dalam Zad al-Masir karya Ibnu Jauzi. Betapa banyak anak-anak yang dididik dengan akademik yang bagus, tetapi tidak giat dalam melaksanakan sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Hal ini menjadi keprihatinan besar, karena sholat adalah kewajiban yang paling utama dan harus diingatkan kepada anak kita sejak dini. Rasulullah SAW menekankan pentingnya pengajaran sholat sejak kecil. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengajarkan bahwa membiasakan anak dengan kewajiban agama adalah tugas orang tua, dan ini harus disertai doa agar Allah memberi taufik kepada mereka. Tanpa doa, sulit bagi anak-anak kita untuk mencapai tujuan. Sulit bagi diri kita untuk mencapai tujuan memiliki anak-anak yang soleh. Karena kesolehan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "May yahdillahu fala fahuwal muhtadi, wa may yudlil fala faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 178. Doa juga menjadi sunnah daripada Nabi dalam mendidik anak. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Begitu pula Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Bahkan doa ini diajarkan untuk meliputi keluarga secara keseluruhan, seperti dalam doa ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain doa, teladan juga sangat penting dalam mendidik anak. Orang tua adalah cermin yang paling dekat. Orang tua adalah cermin yang paling dekat dengan anak-anaknya. Sa'ad bin Al-Musayyib rahimahullah pernah berkata kepada anaknya, La azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ini karena agar kamu menjadi anak yang saleh. Kisah dalam Al-Quran tentang dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan Allah karena ayah mereka adalah orang yang soleh, menjadi bukti penguat pengaruh tauladan kepada anak-anak kita. Ketauladanan, kesolehan dari orang tua akan memiliki pengaruh yang kuat dalam mencetak generasi-generasi yang muslim. Generasi-generasi yang memikirkan akhirat mereka, tapi tetap tidak melalaikan duniawi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendidik anak tidak hanya mengajarkan ilmu duniawi, tapi juga membangun kesalehan melalui doa dan teladan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang tua yang mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh, generasi penyejuk hati dan pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd.
ويا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dan Allah, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam posisi yang merugi, dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan dengan keimanannya ia beramal saleh. Dia menjadi orang yang muslim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bukan hanya sebatas keimanan, kesalehan secara pribadi. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Ia juga mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran, juga mengingatkan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ada tauladan saleh yang dicontohkan, bil khusus kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada istri, agar kesalehan itu menular dan kebaikan itu berbalas kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita luruskan dan dapatkan shaf demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا تتلى عليه آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jadi